wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. I want to introduce myself. My name is Anna Ayunuria. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Financial Statement Analysis PT Aneka Tambang Tbk. Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas dari Miss Dian Fakih Sumarli. Dan dari kelompok kami, Financase, terdiri dari 6 orang yaitu Anne Ayunuria atau saya sendiri, Nomi Claudia Boru Sembiring, Ice Rida Lesmana, Seldina Boru Tobing, Erlin Santi Panjaitan, dan Syahrial Panjaitan. Baiklah, saya akan mulai dari latar belakang PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang Tbk atau yang lebih dikenal dengan PT Antam adalah anak perusahaan BUMN Pertambangan Inalum. PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan PT Antam ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari sumber daya mineral. Baik, nama saya Nomi Claudia Sembiring. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ainun. Saya akan menjelaskan tata cara perhitungan laporan keuangan. Di rasio likuiditas terdapat 2 rasio lagi, yaitu current ratio dan quick ratio. Sebelum saya masuk ke perhitungannya, saya akan menjelaskan apa itu current ratio dan apa itu quick ratio. Current ratio adalah rasio keuangan yang membandingkan antara aktivitas lancar dengan utang lancar suatu perusahaan, yang rumusnya aset lancar dibagi kewajiban lancar. Di perusahaan Antam, current ratio 2017 ada 1,62%, di 2018 ada 1,54%, dan di 2019 ada 1,45%. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio adalah hutang yang dimiliki suatu perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka periode tertentu berdasarkan siklus operasional berlaku. Rumus di quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Quick ratio di perusahaan Antam 2017 ada 1,39%, 2018 ada 1,17%, dan di 2019 ada 1,11%. Kita akan masuk ke tata cara perhitungan laporan keuangan. Tata cara perhitungan laporan yang kedua, yaitu ada rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset dibagi menjadi 4 perhitungan lagi. Yang pertama ada inventory turn of ratio. Sebelum saya masuk ke perhitungan, saya akan menjelaskan apa itu inventory turn of ratio. Inventory turn of ratio atau sering disebut dengan rasio perputaran persediaan, yaitu sebuah rasio persediaan yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata untuk suatu periode. Di perusahaan Antam, inventory turn of ratio-nya 2017 ada 8,75%, 2018 ada 10,73%, 2019 ada 15,74%. Yang kedua yaitu DSO atau Days Sales Outstanding. Days of Sales Outstanding adalah rasio keuangan yang mengukur perkiraan jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan pada piutang usaha. Rumusnya yaitu penjualan tahunan dibagi bersih pada kredit. Di perusahaan Antam, DSO 2017 ada 45,65 day, 2018 ada 16,33 day, dan 2019 ada 18,46 per day. Yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap adalah sebuah metodologi yang dilakukan oleh analisis untuk mengukur kesuksesan performa dari bisnis yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, metode ini sering mengkalkulasikan seberapa efisien sebuah bisnis dalam melakukan kegiatan operasinya dalam suatu periode. Rumus rasio perputaran aset tetap yaitu penjualan bersih dibagi aset tetap. Di perusahaan Antam, rasio perputaran aset tetap 2017 itu ada 80,9%, 2018 ada 24,9%, 2019 ada 146,9%. Yang keempat yaitu total aset turnover.
Total asset turnover adalah rasio aktivitas pengguna untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu net sales dibagi average total asset. Di perusahaan Antam 2017 total asset turnovernya ada 0,36%, 2018 ada 0,65%, dan 2019 ada 0,93%. Perkenalkan, nama saya Erlin Santi Panjaitan. Saya akan melanjutkan slide ke-9 mengenai tata cara perhitungan laporan keuangan. Rasio manajemen hutang ada 3 poin. Poin pertama yaitu rasio hutang, poin kedua time interest ratio atau TIE, poin ketiga debt to equity ratio. Nah, di bagian kali ini saya akan menjelaskan 2 poin saja. Poin yang pertama, rasio hutang sama dengan total hutang per total aset. Pada PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat sebagai ANTM, menunjukkan bahwa 3 tahun berturut-turut di perusahaannya tersebut. Tahun pertama kami ambil tahun 2017, yaitu rasio hutangnya sebanyak 38,39%. Tahun kedua, tahun 2018 sebanyak 0,4%. Tahun ketiga, tahun 2019 sebanyak 0,39%. Selanjutnya, poin kedua. Poin kedua adalah time interest ratio atau TIE, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Pada tahun pertama, yaitu tahun 2017, sebanyak TIE-nya 1,43. Tahun kedua, yaitu tahun 2018, sebanyak 3,23. Dan tahun ketiga, tahun 2019, sebanyak 1,39. Dan selanjutnya, poin ketiga dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rida Lesmana. Di sini saya akan melanjutkan tata cara perhitungan laporan keuangan pada rasio manajemen hutang di poin ketiga, yaitu debt to equity ratio. Di mana diketahui rumus debt to equity ratio adalah total hutang dibagi hasil dari total aset dikurang total hutang. Sebagai sampelnya, di tahun 2017 diketahui total hutangnya adalah 11.523 dibagi total aset di tahun 2017 adalah 30.014 dikurang total hutang di tahun 2017 adalah 11.523 dikali 100 sama dengan 62,31%. Di tahun 2018 diketahui total hutangnya adalah 13.567 per total aset di tahun 2018 adalah 33.306 dikurang total hutang di tahun 2018 adalah 13.567 dikali 100 sama dengan 68,73%. Di tahun 2019 diketahui total hutangnya adalah 12.061 per total aset di tahun 2019 adalah 30.194 dikurang total hutang di tahun 2019 adalah 12.061 dikali 100 sama dengan 66,51%. Di slide selanjutnya dapat kita lihat debt rasionya, yaitu di tahun 2017 adalah 38,39%. Debt rasio di tahun 2018 adalah 0,40%. Debt rasio di tahun 2019 adalah 0,39%. Pada slide berikutnya dapat kita lihat debt to equity rasionya di tahun 2017 adalah 62,31%.
di tahun 2018 adalah 68,37%. Di tahun 2019 adalah 66,51%. Di slide berikutnya, kita akan masuk ke tata cara perhitungan laporan keuangan pada rasio profitabilitas. Di poin pertama, kita akan menghitung tentang net profit margin. Diketahui, rumus net profit margin adalah laba bersih per penjualan. Oke, kita masuk ke sampelnya. Di tahun 2017 diketahui laba bersihnya adalah 136 per penjualan di tahun 2017 adalah 11.009 dikali 100 sama dengan 1,23%. Di tahun 2018 diketahui laba bersihnya adalah 874 per penjualan di tahun 2018 adalah 21.764 dikali 100 sama dengan 4,01%. Untuk di tahun 2019-nya diketahui laba bersihnya adalah 193 per penjualan di tahun 2019 adalah 28.271 dikali 100 sama dengan 0,68%. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Seldina. Saya Seldina Borutobing, saya akan melanjutkan rasio profitabilitas. Yang kedua ada marginal laba kotor atau gross profit margin. Ini digunakan untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rumusnya, marginal laba kotor sama dengan pendapatan bersih dikurang harga pokok penjualan atau HPP dibagi pendapatan bersih. Dapat kita lihat di tahun 2017 hasilnya 96,67%, di tahun 2018 99,02%, di tahun 2019 99,66%. Yang ketiga ada marginal laba operasi atau operating profit margin. Operating profit margin adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba sebelum bunga. Rumusnya, laba operasi dibagi penjualan bersih. Dapat kita lihat lagi di tahun 2017 itu hasilnya 4,12%, 2018 5,81%, dan di tahun 2019 itu 2,43%. Baiklah, saya seorang penjahitan akan menjelaskan pada slide rasio pengembalian aset. Yang pertama, return on asset ialah laba bersih setelah pajak per total aset atau rata-rata total aset. Sebagai sampel, pada tahun 2017 54.895 per 30.014 kali 100%, dan return on asetnya adalah 182,89%. Yang kedua, rasio pengembalian ekuitas ialah hasil dari laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Sebagai sampel, pada tahun 2017 136.503 per 18.490 kali 100%, dan rasio pengembalian ekuitasnya adalah 738,25%. Dan pada 3 tahun berturut-turut, return on asset PT Aneka Tambang ialah pada tahun 2017 182,89%, dan pada tahun 2018 1.267,58%. Pada tahun 2019 671,49%, dan pada return on ekuitas PT Aneka Tambang pada tahun 2017 ialah 738,25%. Pada tahun 2018 4.429,94%. Pada tahun 2019 ialah 1.069,5%. Terima kasih.
Jadi, kesimpulan dari hasil pembahasan makalah ini adalah 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas PT Aneka Tambang Tbk dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Di tahun 2017 ke 2018, penurunannya masih tidak jauh. Tetapi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan drastis. 2. Rasio manajemen aset. Rasio manajemen aset PT Aneka Tambang mengalami ketidakstabilan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada Fato di tahun 2017 menuju ke tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi dari tahun 2018 menuju 2019 mengalami peningkatan yang sangat drastis. 3. Rasio manajemen hutang. Rasio manajemen hutang pada PT Aneka Tambang Tbk mengalami penurunan hutang dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Hutang yang paling banyak di tahun 2017. Di tahun 2019, hutang sedikit. Ini berarti perusahaan sangat efisien dalam memanfaatkan asetnya. 4. Rasio profibilitas. Rasio profibilitas PT Aneka Tambang Tbk dalam kondisi kurang baik, di mana kondisi tersebut mengalami ketidakstabilan atau mengalami penurunan yang sangat drastis. 5. Rasio pengembalian aset. Rasio pengembalian aset PT Aneka Tambang Tbk mengalami ketidakstabilan. Di tahun 2017 menuju 2018 mengalami kenaikan, tetapi dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Itu berarti perusahaan tidak efisien dalam mengelola asetnya. Itulah hasil pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.